Ya, shalom, selamat malam. Baik saya yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Jumpa kembali bersama saya, Esther Rudiharto, dalam acara Ngopi Asik. Ya, apa itu Ngopi Asik? Kita mau ngobrolin tentang pribadi Kristus malam hari ini dan kita akan menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, saya menyapa dulu saudara yang baru bergabung. Ya, shalom Ibu Erika, shalom Kak Happy, bagaimana suaranya? Ya, puji Tuhan. Shalom Ibu Aspriyati. Ya, puji Tuhan. Baik, sebelum saya mau share, malam hari ini saya mau share dari Mazmur pasal yang ke-12. Ya, tapi sebelum saya mulai sharing firman Tuhan, saya mau putarkan dulu sebuah lagu yang sangat indah sekali. Judulnya adalah I See Grace. Ya, bagaimana kita tahu bahwa hidup kita adalah anugerah. Kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, saya putarkan lagu ini buat kita semua malam hari ini. Selamat menyaksikan. We want to worship.
you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see, Lord, I see you pierced for me. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see, Lord, I see you pierced for me. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see, I see grace sealed by your sacrifice. I see love reaching for me, for your precious blood washes and sanctifies, healing flows, setting me free. I see grace sealed by your sacrifice. I see love reaching for me, precious blood washes and sanctifies, healing flows, setting me free. I see grace sealed by your sacrifice. I see love reaching for me, precious blood washes and sanctifies, healing flows, setting me free. I see grace. I see grace. Oh, mercy for me. I see grace. Ya, baik, shalom. Selamat malam, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam ngopi asik di malam hari. Apa itu ngopi asik? Ya, bagi kita yang baru pertama kali bergabung, ngopi asik itu adalah kita ngobrolin pribadi Kristus, ya, ngobrolin pribadi Kristus. Bapak Saudara, kita percaya bahwa eh, di tengah-tengah situasi dunia yang sulit, yang penuh dengan tekanan, yang penuh dengan pergumulan, tantangan, ya, kita mesti terus arahkan pikiran kita kepada pribadi Kristus, ya. Dan pribadi Kristus itu terdapat di mana? Di dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ada rahasia yang tersembunyi berabad-abad, Rasul Paulus katakan, yaitu Christ in you, the hope of glory, ya. Dan saudara, saya percaya ketika kita selalu mendengarkan kabar tentang pribadinya, ada iman yang dibangkitkan, dan saya percaya iman yang dibangkitkan itulah yang membuat kita bisa tetap kuat menjalani kehidupan ini. Kita tetap bisa melangkah dalam hidup ini dengan sebuah kepastian, bahkan di tengah-tengah situasi yang mungkin saat ini banyak ketidakpastian, saudara, ya. Baik, sekali lagi saya menyapa yang baru bergabung malam hari ini. Kalau saudara mau butuh dukungan doa, saudara bisa tuliskan di kolom komentar yang ada. Nanti setelah saya sharing firman Tuhan, saya akan akhiri dengan doa buat kita semua, ya, yang sedang membutuhkan dukungan doa. Nah, saudara juga bisa bagikan ngopi asik malam hari ini juga ada teman-teman yang saudara mau bagikan. Baik, puji Tuhan. Nah, hari ini saya mau share dari Mazmur pasal yang ke-12. Seperti yang saya janjikan, ya, di setiap Selasa malam jam 9 waktu Indonesia Tengah, ya, waktu Kupang, waktu Indonesia Barat jam 8 malam, waktu Indonesia Timur jam 10 malam, ya.
saya akan sharing dari seri kitab Mazmur. Nah, hari ini saya mau share dari Mazmur pasal yang ke-12. Saya akan tampilkan ayatnya. Ya, saya berharap Bapak bisa dengarkan. Ya, Mazmur pasal yang ke-12. Ya, Mazmur pasal yang ke-12. Saya akan bacakan buat kita. Judulnya adalah Untuk Pemimpin Biduan, menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah dan oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, ini adalah Mazmur yang ditujukan kepada pemimpin biduan. Ya, sebentar kita lihat ya. Dikatakan, ya, ayat yang pertama dikatakan menurut lagu yang ke-8 untuk pemimpin biduan. Ya, ini dari Daud, saudara. Saya seringkali bilang bahwa Daud ini seorang yang luar biasa. Daud ini adalah seorang pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan, ya. Dia orang yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kegagalan, ya. Ya, hidupnya penuh dengan dinamika yang luar biasa. Tapi orang ini sangat dekat dengan Tuhan, saudara. Ya, bahkan semenjak dia menjadi penjaga kambing domba sampai bahkan jadi raja, saudara. Orang ini jatuh bangun, dia selalu dekat dengan Tuhan. Dalam keadaan apapun selalu lahir pujian dan mazmur dan seruan hatinya kepada Tuhan. Dan Tuhan itu sampai Tuhan bilang orang ini adalah orang yang dekat dengan hatiku. He is the man after my own heart. Saudara, luar biasa. He is the man after my own heart. Orang yang kenal dengan hatiku, kata Tuhan. Nah, saudara, saya termasuk orang yang kagum dengan Raja Daud ini. Dari namanya, dia adalah namanya beloved, saudara. Beloved itu artinya yang dicintai. Saudara, Daud ini adalah orang yang dicintai. Dari seorang Daud dia bisa mengalahkan Goliat. Kalau saudara tahu siapa diri saudara adalah orang yang dicintai oleh Tuhan, maka saudara bisa mengalahkan raksasa-raksasa di dalam hidup saudara. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan mulai dari ayat per ayat, saudara, dan saya berharap kita bisa diberkati malam hari ini, ya. Dikatakan untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara manusia. Saudara, ini seperti seruan Daud kepada Tuhan. Dia merasa bahwa orang-orang saleh itu telah habis, ya. Orang yang telah lenyap, orang yang setia dari antara anak manusia, dia merasa dia sendirian, saudara. Dia merasa bahwa tidak ada orang yang bisa bela dia. Dia merasa bahwa orang-orang di sekeliling dia itu tidak ada orang yang benar, saudara. Nah, saudara, ketika kita merasa bahwa hidup kita sendirian, itu adalah saat-saat yang paling berat dalam hidup kita, saudara. Ya, ketika kita merasa bahwa orang-orang di sekeliling kita itu menjadi lawan kita, ya, kita akan merasa sangat-sangat berat, saudara. Satu kali saya teringat Elia pernah satu kali mengalami satu situasi sangat depresi, saudara. Ya, dia adalah orang yang hebat, saudara. Dia nabi yang yang bisa menurunkan api dari langit. Dia bisa kalahkan 400 nabi Baal. Tapi ada satu masa-masa di mana dia merasa
dia sendirian dan dia merasa dia mau bunuh diri, saudara. Saudara, itulah kita sebagai manusia. Dalam hidup ini kadang-kadang kita bisa merasa sangat kuat, kita kadang-kadang bisa merasa sangat lemah, saudara. Elia pernah berkata gini sama Tuhan, Tuhan, kayaknya tidak ada orang-orang lain, nabi-nabi lain yang ada, tinggal saya sendiri. Dia merasa dia sendirian, saudara. Dan saudara, Tuhan bilang, tidak, kamu tidak sendiri, masih ada yang lain. Nah, saudara, demikian pula apa yang dialami oleh Raja Daud, saudara. Dia merasa bahwa dia sendirian, saudara. Dia merasa dia sendirian. Tapi saudara, ada satu saya mau ceritakan ya. Dari ini sebenarnya ini juga gambaran tentang Kristus, saudara. Memang di dunia ini tidak ada satu manusia pun yang benar, tidak ada satu manusia pun yang saleh, saudara. Tapi hanya ada satu orang manusia, yaitu Allah yang menjadi manusia, adalah orang benar, yaitu Kristus Yesus. Amin, saudara. Semua manusia sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu manusia pun yang benar. Maka Allah menjadi manusia, satu-satunya manusia yang tidak mengenal dosa, tidak membuat kejahatan, tidak pernah berbuat dosa, yaitu Kristus Yesus. Nah, tapi saya ingin bawa kita melihat dulu, saudara ya. Dalam kisah Daud ini, saudara, apa yang dialami oleh Raja Daud, saudara? Dia bilang gini, ayat yang kedua. Mereka ini berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir manis dan hati yang bercabang. Ya, kalau saya lihat dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, kalau saudara bisa lihat di sini, they speak idly everyone with his neighbor, with flattering lips and a double heart they speak. Artinya gini, flattering lips itu artinya lidahnya itu ya bercabang ya, bibir manis, lidahnya itu ya bibir manis, betul juga ya. Dan double heart itu artinya ya hatinya itu bukan satu. Jadi apa yang diomongkan dengan apa yang di hati itu beda, saudara. Nah, saudara, ini artinya apa, saudara? Daud sedang berhadapan dengan siapa? Orang-orang siapa ini, saudara? Siapa yang jadi musuhnya, saudara? Dan biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Nah, apa yang sedang dihadapi oleh Daud? Ya, kita sering lihat kadang-kadang Daud menghadapi musuh yang hendak menghantam dia, membunuh dia, musuh yang mengejar-ngejar dia. Tapi kali ini dia sedang berseru sama Tuhan. Musuhnya adalah orang-orang yang berbibir manis dan hati yang bercabang. Ini apa, saudara? Bibir manis, hati yang bercabang ini sebenarnya dalam kata lain orang yang gosipin dia, ya, orang yang bicara di belakang dia, ya, jelek-jelekin dia, ngata-ngatain dia di belakang, bikin berita hoax, bikin berita apa apa gosipin, saudara. Saudara tahu gosip tidak, saudara ya? Gosipin itu ya orang bicarakan kejelekan saudara, orang bicarakan hal-hal yang buruk tentang saudara, ya. Saudara, ini salah satu dosa yang dibenci sama Tuhan, saudara, ya. Kalau saudara baca dalam kitab Amsal, salah satu dosa yang dibenci sama Tuhan itu salah satunya adalah mulut yang menyembur-nyemburkan ya kebohongan, dan itu mengakibatkan pertengkaran saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat hari-hari ini juga mungkin Daud berkata, biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis ini. Mungkin hari ini juga mungkin bisa melalui media sosial. Soalnya hari-hari ini zaman media sosial, di mana-mana orang bisa ketik apa saja. Makanya saya sering kali bilang sama jemaat Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk saya gembalakan, ya, saya bilang gini, kalau kita sedang punya masalah, jangan curhat di Facebook, apalagi masalah dengan orang, terus kemudian kita tulis status yang menyindir-nyindir orang, ya kan? Kita ngata-ngatain dia, ada yang kali pakai nama, tidak pakai nama, saudara. Secara tidak langsung kita sedang menggosipin, ya, menggosipin atau mengata-ngatain. Saudara, jangan seperti itu, saudara. Ya, jangan seperti itu, ya. Saya berharap kita tidak lakukan seperti itu. Nah, saudara, gosip itu satu yang membunuh sebenarnya, ya. Membunuh tapi tidak pakai pisau, tapi juga bisa menyakiti, ya. Dan Daud ini mengalami hal yang sama, saudara. Dia katakan mereka berdusta, yang seorang kepada yang lain. Artinya mereka ini berdusta, ini mereka bicarakan Daud, mereka bicarakan kejelekannya Daud, mereka bicarakan duduk berdirinya Daud, mereka ngomong sesuatu yang jelek tentang Daud. Dan Daud dengar itu, dan Daud merasa dia
dia sakit hati, mungkin dia kecewa, dia jengkel, saudara. Nah, tapi satu sikap yang baik, saudara. Daud itu tidak membalas mereka dengan balik ngomongin mereka. Kadang-kadang kita sebagai manusia, wah kalau kita punya telinga udah tipis, saudara, udah tahu telinga tipis. Kadang-kadang kalau itu udah tidak sabar, wah kita balas lagi orang ini, wah ini orang ini kurang ajar. Kita balik sebarkan berita tentang dia, kita balik lagi ngata-ngatain dia. Tapi satu hal yang bagus dari Daud, saudara, dikatakan apa, saudara? Dia datang kepada Tuhan dan dalam bentuk nyanyian, saudara, dalam bentuk pujian, penyembahan, seruan. Ya dikatakan biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis. Mungkin hari ini dia berkata, Tuhan buat jari mereka jadi jari mereka itu tidak bisa ketik apa tuts-tuts yang ada di HP, yang di media sosial mereka. Biarlah waktu mereka mau tulis, mereka jadi tidak tahu mau tulis apa, saudara. Nah, saudara, ini satu hal yang dialami oleh Daud, saudara. Dan saya percaya kita juga bisa alami hal yang sama, saudara. Ya, baik kita sebagai pribadi yang mungkin kita merasa orang bicarain kita di belakang, orang ngomong hal yang buruk tentang kita, orang ngomongin kejelekan tentang kita, atau mungkin kita bisa juga jadi orang yang sedang tanpa sadar, saudara, membicarakan kejelekan orang, saudara. Nah, saudara, itu hal yang tidak baik, saudara, ya. Salah satu yang Tuhan tidak suka, bahkan dikatakan kekejian di mata Tuhan. Karena apa? Itu mengakibatkan pertengkaran dan perpecahan, saudara. Ya, spirit ini adalah sesuatu yang tidak baik, saudara. Menimbulkan perpecahan, ya, dan menimbulkan pertengkaran, saudara. Nah, kita lihat bagaimana Daud bersikap, saudara. Dia bilang, biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dikatakan dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Nah, saudara, mereka menang dengan apa? Mereka menang bukan dengan pedang, bukan dengan yang lain. Mereka dengan lidah mereka, dengan perkataan mereka, ya, dengan perkataan mereka menyerang Daud. Dengan perkataan mereka gosipin Daud. Dengan perkataan mereka kata-katakan perkataan-perkataan yang menyakiti hati Daud, ya. Dan bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Ya, siapakah Tuhan atas kami? Mereka berkata, tidak ada Tuhan. Siapakah yang jadi Tuhan atas kami? Kalau saya baca dalam bahasa Inggrisnya juga dikatakan, we who have said with our tongue, we will prevail. Our lips are our own. Lidah ini milik kami sendiri kok. Siapa yang menjadi Tuhan atas tubuh kami? Ya, kalau kita bahasa Inggrisnya lebih bagus, saudara. Ya, our lips are our own. Lidah kami sendiri kok. Kalau kami mau bicara apapun, terserah kami. Ya mungkin waktu itu belum ada undang-undang ITE, saudara. Ya, kalau hari ini kan ada yang membatasi. Kita salah bicara di media sosial, kita bisa kena undang-undang ITE, saudara, ya. Tapi saudara, yang lebih mesti kita perhatikan bukan undang-undang ITE-nya, saudara. Dikatakan our lips are our own. Kenapa? Orang-orang yang berkata-kata buruk tentang orang lain, bicarain orang, gosip, sebenarnya mereka sedang berkata, kok ini lidah-lidah kami sendiri kok, ya. Padahal Tuhan berkata, hidup kita, bahkan tubuh kita, itu adalah kepunyaan Tuhan. Artinya, saudara, ya, bahwa termasuk lidah kita itu juga kepunyaan Tuhan, saudara. Lidah kita kepunyaan Tuhan, sehingga kita tidak bisa pakai untuk hal yang sembarangan, saudara. Kita pakai lidah kita bukan untuk gosipin orang, bukan untuk bicarakan hal yang buruk tentang orang, tapi kita memuji Tuhan melalui setiap lidah dan perkataan kita. Amin, saudara. Nah, saya akan teruskan, saudara. Ayat yang berikutnya, oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan terhadap orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang-orang yang menghauskannya. Saudara, ini luar biasa, saudara. Ya, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa, saudara? Ini dikatakan oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah itu adalah orang-orang yang tidak bisa membalas. Kadang-kadang kita pikir kita harus balas setiap orang yang menyakiti hati kita. Kadang-kadang kita pikir kita harus, kalau dia bikin saya sakit satu, saya harus balas dia dua. Saya harus bikin dia lebih sakit lagi. Tapi Tuhan berkata apa? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit. Tuhan dengar loh, saudara. Ya, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, saudara,
for the oppression of the poor, for the sighing of the needy, now I will arise. Jadi sighing itu cuma sekedar kita menghela napas, saudara. Kalau saudara ya dibuat uh, dibuat suatu hal yang buruk terhadap saudara, saudara dikata-katain, saudara dibicarakan, saudara tidak balas, tapi saudara datang sama Tuhan, saudara mengeluh sama Tuhan, saudara berkata-kata dengan Tuhan, saudara berteriak sama Tuhan, maka firman Tuhan apa? Katakan apa? Sekarang juga aku bangkit. Wow, itu janji Tuhan, saudara. Tuhan bilang sekarang juga aku bangkit. Wah, kalau Tuhan sudah bangkit, saudara, dikatakan apa? Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Aku memberi keselamatan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan I will set him in the safety for which he yearns. Ya, aku akan memberikannya keamanan untuk apa yang dia teriakkan, untuk apa yang dia naikkan padaku. Saudara, saya ingat satu kali pada waktu di tengah badai, saudara. Badai yang besar itu tidak pernah bisa membangunkan Yesus. Saudara ingat kisah bagaimana Yesus dan murid-muridnya di tengah badai. Ya, badai itu tidak pernah bisa membangunkan Yesus. Badai itu tidak pernah membuat Yesus itu terbangun. Tetapi saudara, yang membuat Yesus terbangun adalah apa? Teriakan orang-orang yang dicintainya. Nah makanya saudara, kalau saudara selalu datang sama Tuhan, kita selalu datang sama Tuhan, kita selalu teriak sama Tuhan, saya percaya saudara, Tuhan itu akan segera bangkit. Tuhan bangkit itu bukan berarti tadinya dia tidak peduli, tapi ketika kita datang sama Tuhan, sebenarnya dia nyatakan kemuliaannya buat kita. Dikatakan apa? I will set him in the safety for which he yearns. Ya, aku memberikan keselamatan pada orang yang menghauskannya. Kalau kita selalu datang sama Tuhan, saya percaya kita bangun kesadaran akan Tuhan, kita akan ngalamin kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya kita punya Tuhan yang hidup, ya, Tuhan yang selalu ada buat kita. Nah, ayat berikutnya dikatakan apa, saudara? Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Wow, ini satu hal yang menarik, saudara. Kalau saya renungkan ayat ini, dikatakan janji Tuhan. Janji Tuhan itu apa? Janji Tuhan ya firman Tuhan, saudara. Ya, janjinya dalam firman-Nya. Ya, dikatakan itu adalah janji yang murni. Kenapa dikatakan murni? Artinya itu tidak ada campuran apa-apa. Apa yang dikatakan itu adalah ya dan amin. Ya dan amin. Dalam firman Tuhan itu tidak ada sama sekali, ya, kalau tadi dikatakan perkataan-perkataan daripada orang-orang yang apa, double heart, yang hatinya dua, ya, berhati dua, atau dia punya mulut itu bercabang, itu yang dikatakan A, tapi belum tentu A, bisa berubah. Ya, yang dikatakan ini tapi sebenarnya bukan ini. Tapi kalau janji Tuhan itu adalah janji yang murni, saudara. Artinya kalau janji Tuhan berkata apa, ya itu memang sudah. Ya, tidak ada campuran apa-apa, tidak ada bayangan sedikit pun tentang kegelapan. Dan janji Tuhan itu sebenarnya adalah pribadi Tuhan sendiri, saudara. Firman Tuhan itu adalah pribadi Kristus sendiri, saudara. Ya, pribadi Kristus sendiri. Nah, saudara, dikatakan bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudara, tahukah saudara, firman Tuhan yang kita baca, ya, dan sudah dikanonisasi dalam bentuk perjanjian lama, perjanjian baru, itu usianya tuh tertulis sudah ribuan tahun, saudara. Dan ribuan tahun banyak sekali, ya, diuji, banyak sekali dicari kesalahannya, banyak sekali dicari kelemahannya. Kalau firman Tuhan ini buku biasa, saudara. Kalau firman Tuhan adalah buku biasa, saya percaya firman Tuhan ini tidak akan lama, saudara. Firman Tuhan ini tidak akan teruji, bahkan tidak akan relevan sampai hari ini, saudara. Ya, tapi karena firman Tuhan ini adalah dari pribadi Tuhan sendiri, dan apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri, maka firman Tuhan ini adalah diuji apapun juga yang tidak bisa berubah. Saudara, saya seringkali bilang gini, saudara, manusia itu butuh satu kepastian. Kita sebagai manusia, kita selalu butuh namanya kepastian.
Kalau orang tidak ada kepastian, orang itu akan seperti berdiri di sebuah tanah yang sangat goyah sekali. Gampang sekali dia akan dijatuhkan. Makanya kita butuh satu kepastian. Dan kepastian itu tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini, dari siapapun juga. Tapi kepastian ini bisa kita dapatkan dari janji firman Tuhan. Makanya saudara, kita harus selalu datang sama Tuhan melalui firman-Nya. Kita harus selalu dengar firman-Nya. Saudara, kalau firman Tuhan bilang apa, ya kita percaya, saudara. Karena firman Tuhan ini sudah teruji, saudara. Teruji ribuan tahun, teruji karena ini adalah pribadinya sendiri. Teruji karena ini adalah pribadinya sendiri. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman ini adalah Allah, ya. Ia bersama-sama dengan Allah pada mulanya dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Saudara, kalau kita datang pada firman Tuhan, kalau kita selalu memegang firman-Nya, saya percaya selalu ada kekuatan di dalam hidup kita. Selalu ada kepastian dalam hidup kita. Saudara boleh tidak percaya apa kata saya, saudara boleh tidak percaya apa kata orang-orang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi kalau saudara baca firman, dan firman itu bicara sama saudara, saudara harus percaya itu. Karena itu adalah janji Tuhan, janji yang murni, bagikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Apa yang Tuhan katakan tentang saudara? Kalau Tuhan bilang, engkau adalah pribadi yang dicintainya, engkau adalah pribadi yang dikasihinya, engkau tidak pernah ditinggalkannya, apakah kita harus percaya? Sementara mungkin orang-orang berkata, kamu tidak ada pengharapan, kamu ini tidak berguna, kamu ini tidak mungkin berhasil, kamu tidak mungkin bisa mencapai sesuatu dalam hidupmu, keluargamu tidak mungkin dipulihkan, anak-anakmu tidak mungkin berhasil, tubuhmu tidak mungkin disembuhkan. Saudara, setiap hari kita menghadapi yang namanya pilihan-pilihan dalam hidup ini. Ada banyak kali kita membuat kita jadi ragu, saudara. Kita dibuat menjadi bimbang, ya. Kita dibuat menjadi apakah benar, ya. Kita lebih mempercayai situasi kita atau kita mempercayai janji Tuhan. Kita mempercayai apa yang firman Tuhan katakan, saudara. Firman Tuhan katakan janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan, Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Wow, ini janji Tuhan, saudara. Ya, Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Kalau saudara dapatkan janji Tuhan, pegang itu, saudara. Ya, apapun yang saudara hadapi, apapun yang saudara sedang gumuli, pegang itu, saudara. Ya, dan firman Tuhan katakan Tuhan akan menepatinya. Segala sesuatu akan berubah, segala sesuatu digoncangkan, tapi firman Tuhan itu yang tinggal tetap, saudara. Ya, firman Tuhan itu yang tinggal tetap. Dikatakan engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Apa yang buat kita bisa tetap kuat di tengah-tengah angkatan yang hari-hari ini, angkatan yang jahat ini, saudara? Saudara, kita tetap datang pada firman-Nya, kita pegang janjinya. Janji itu jadi kekuatan buat hidup kita. Ya. Dan yang terakhir, ayat yang terakhir, dikatakan orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Jadi ini seperti satu bentuk, ya, bukan bentuk kepasrahan Daud. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana. Tapi ini satu bentuk Daud berkata, Tuhan, aku tahu. Ya, sekalipun aku udah mempercayai Engkau, sekalipun aku percaya janjimu itu ada, tapi memang tetap orang-orang fasik akan ada di mana-mana. Tetap kebusukan akan muncul di antara anak-anak manusia. Orang fasik itu apa, saudara? Orang yang merasa dia tidak perlu Tuhan dalam hidupnya. Orang fasik adalah orang yang berkata bahwa dia mampu hidup sendiri. Saudara, kita hidup di zaman ini sekarang, saudara. Ada banyak orang yang merasa dirinya tidak perlu Tuhan dalam hidupnya. Ya, tapi saudara, yang menjaga kita apa? Yang menjaga kita adalah ketika kita mempercayai janji Tuhan di dalam hidup ini. Kita mempercayai bahwa janji Tuhan, ya, itu murni. Janji Tuhan itu sudah dimurnikan. Janji Tuhan itu tidak pernah, ya, berubah. Nah, saudara, inilah peperangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Dunia bisa berkata-kata yang buruk. Dunia
bisa menembakkan pikiran-pikiran negatif. Dunia bisa memperkatakan hal yang buat kita jadi lemah. Tapi tahukah saudara, kita punya firman Tuhan, kita punya janji Tuhan, kita punya kebenarannya yang selalu ada buat kita. Nah, malam hari ini saudara, berita-berita hoax tuh ya bisa juga dari orang-orang seperti zaman Daud, tapi bisa juga ditembakkan oleh situasi kita, iblis ya, yang selalu berkata bahwa engkau tidak mungkin bisa dipulihkan. Saya mau berdoa buat saudara yang sakit malam hari ini. Kalau saudara ada yang menyaksikan malam hari ini dan kau tubuh saudara sedang sakit, apapun juga sakit penyakit saudara, saya mau doakan saudara ya. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya setiap sakit penyakitmu sudah disembuhkan. Saudara, engkau lihat keadaanmu, tubuhmu sakit, tapi engkau lihat janji Tuhan berkata bahwa aku sudah menyembuhkan sakit penyakitmu. Dan ini menjadi satu peperangan. Berita mana yang mau kita percaya? Firman Tuhan atau apa yang kau lihat? Nah, saudara, demikian pula hal-hal yang lain saudara, dalam hidup kita. Ya, nah saudara, saya mau berdoa buat saudara malam hari ini. Sebelum saya berdoa saudara, kalau saudara yang ikuti secara langsung ataupun secara ulang, saudara boleh tuliskan di kolom komentar yang ada. Setelah ini saya akan berdoa buat saudara. Saya akan putarkan kembali lagu yang ada. Saudara siapkan hati. Setelah ini saya akan berdoa buat saudara. We want to
to the cross, I see, Lord, I see you pierced for me. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see, Lord, I see you pierced for me. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see, I see grace sealed by your sacrifice. I see love reaching for me. Oh, your precious blood washes and sanctifies, healing flows, setting me free. I see grace sealed by your sacrifice. I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies, healing flows, setting me free. I see grace sealed by your sacrifice. I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies, healing flows, setting me free. I see grace. I see grace. Oh, mercy for me. I see grace. Lord, I see your grace for me. Oh, Jesus. I see grace. Oh, I see your grace for me. Haleluya, haleluya. Baik, lagu yang sangat luar biasa, I See Grace. Kami melihat anugerah-Mu Tuhan. Malam hari ini saudara, mari saudara yang butuh dukungan doa, saya akan berdoa buat saudara. Saudara yang sakit, saudara boleh taruh tangan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya akan berdoa buat saudara malam hari ini, dimanapun saudara berada. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Aba, Engkau ada buat kami, Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Malam hari ini Tuhan, apapun yang sedang anak-anak-Mu hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan ada buat mereka. Tuhan, kalau hari-hari ini mereka merasa bahwa mereka mengalami intimidasi, mereka mengalami stres, ketakutan, Bapa kami percaya Tuhan, bahwa itu bukan dari Tuhan. Janji Tuhan, firman-Mu tidak pernah membuat anak-anak-Mu jadi ketakutan. Firman-Mu tidak pernah memberikan ketakutan buat anak-anak-Mu, tapi firman-Mu membangkitkan iman. Kami mempercayai firman-Mu lebih daripada situasi yang sedang anak-anak-Mu alami Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, buat anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun juga Tuhan, ada yang sakit COVID, ada yang sakit yang lainnya Tuhan, pengapuran, apapun juga Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus saat ini Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, Engkau menjamah sakit mereka. Tuhan, firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan sudah sembuhkan. Kami percaya firman-Mu, kami percaya janji-Mu. Janji-Mu adalah janji yang murni, seperti perak yang telah dimurnikan 7 kali. Tidak ada sedikit pun bayangan kegelapan. Kami memperkatakan itu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau melawat setiap anak-anak-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada buat setiap anak-anak malam hari ini. Engkau tidak pernah tinggalkan mereka, Engkau selalu mencintai mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, sebelum kami beristirahat malam hari ini, berkati Tuhan.
setiap anak-anakmu dengan damai sejahtera. Malam hari ini mereka bisa tidur dengan tubuh yang nyenyak, Tuhan, dan dengan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan menyertai setiap anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Amin. Baik, Pak Bisa yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita sudah sampai di penghujung daripada acara Ngopi Asik malam hari ini. Saya berdoa setiap kita semua yang menyaksikan siaran langsung maupun siaran tunda, kita semua adalah berkat dan perlindungan Tuhan. Besok kita ada kebaktian tengah minggu, yang saudara bisa ikuti juga, ya. Tapi besok jam 7 malam waktu Indonesia Tengah, ya. Kalau di waktu Indonesia Barat jam 6, waktu Indonesia Timur jam 8. Besok kita akan ada kebaktian tengah minggu dan saya juga akan bagikan dari kitab Mazmur dan kita akan ada live worship. Kita akan menyembah Tuhan besok bersama-sama. Lebih banyak penyembahan besok. Mari ikuti bersama kami di fanpage TUCC bisa, di fanpage saya juga bisa. Besok kita akan berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.